Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafiza dengan NIM S1122072. Nah, baik, pada video kali ini kita akan bersama-sama untuk belajar dan memahami tentang sebuah stake atau queue dan NQs. Jadi stake ini bisa berarti sebuah tumpukan dan juga queues adalah sebuah antrian. Nah, pada struktur data dan algoritma dengan Python. Nah, jadi pada video kali ini kita akan mempelajari dan memahami konsep dasar hingga implementasi dari stake. Untuk video sekarang ini stake dulu yang akan kita bahas. Nah, jadi stake ini merupakan salah satu struktur data paling fundamental dalam ilmu komputer. Nah, overview. Jadi stake itu terdengar sederhana, tapi kita harus memahaminya bahwa struktur data saat ini memiliki sebuah ukuran dalam banyak aspek pemrograman dan lainnya. Nah, dalam manajemen memori contohnya, dalam bahasa pemrograman hingga algoritma pencarian yang kompleks. Nah, stake itu terdapat di mana-mana. Nah, oke. Dalam beberapa waktu ke depan, kita akan membahas apa itu stake, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana kita bisa mengimplementasikannya ke dalam kode. Nah, dan kita juga akan melihat beberapa aplikasi, contoh aplikasi dunia nyata yang menggunakan stake dalam pemrograman biasa. Jadi, mari kita mulai pembahasan stake ini. Nah, stake. Nah, kita mulai dengan definisinya. A stack is a collection of objects that are insert and removed according to the last in first out atau LIFO. Jadi, stake itu adalah struktur data yang meliputi prinsip yang namanya LIFO atau last in first out. Nah, apa artinya? Artinya begini. Bayangkan ada sebuah tumpukan piring. Nah, ketika kita menambahkan piring yang baru, kita pasti meletakkannya di atas tumpukan. Nah, dan ketika kita ingin mengambil piring, nah kita juga pasti akan mengambilnya dari atas. Jadi, piring terakhir yang kita tambahkan adalah piring yang pertama juga kita ambil. Nah, itulah esensi dari stake. Nah, stake itu memiliki dua operasi utama, yakni yang pertama ada push, nah yang berfungsi untuk menambahkan sebuah item ke atas stake. Nah, kemudian yang kedua ada pop, nah yang berfungsi untuk mengambil dan menghapus item dari atas stake. Sekarang mari kita lihat beberapa contoh penggunaan stake dalam dunia nyata. Nah, yang pertama, internet browser atau browser internet. Nah, jadi seperti ini. Ketika kita menjelajahi internet, browser kita itu menggunakan stake sebenarnya. Nah, yang dimana untuk melacak halaman yang akan kita kunjungi. Nah, setiap kali kita membuka halaman baru, maka alamatnya itu di-push ke stake. Nah, ketika kita menekan tombol back, maka browser itu melakukan pop pada stake. Nah, untuk kembali ke halaman sebelumnya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, di dalam text editor ada yang biasa kita kenal dengan nama Undo. Nah, hampir semua text editor modern itu memiliki fitur yang namanya Undo. Nah, maksudnya adalah setiap kali kita melakukan perubahan,
Nah, editor itu menyimpan state sebelumnya dalam state. Nah, kemudian untuk ketika kita menekan tombol undo, maka editor melakukan pop pada stack untuk mengembalikan dokumen ke stack sebelumnya. Nah, jadi meskipun sederhana, stack itu sangat banyak digunakan dalam banyak aplikasi. Nah, selanjutnya the stack abstract data type. Nah, atau stack sebagai abstract data typing atau ADT. Terus state ini sebagai ADT mendefinisikan serangkaian operasi tanpa menentukan bagaimana operasi-operasi tersebut diimplementasikan. Nah, yang mana ini akan memungkinkan kita untuk fokus pada apa yang dilakukan oleh stack, bukan bagaimana melakukannya. Nah, untuk operasi-operasi dasar pada stack itu meliputi ini sebagai berikut. Nah, yang pertama ada push. Nah, ini objeknya S atau stack, kemudian metodenya push, dan ini menerima parameter. Nah, yang maksudnya adalah menambahkan elemen yang kita berikan pada parameternya, jadi menambahkan elemen ke atas stack S. Kemudian yang kedua ada pop, nah yang dimana akan menghapus dan mengembalikan elemen teratas dari stack S. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya top. Nah, top ini akan mengembalikan referensi ke elemen teratas. Nah, referensi ke elemen teratas tanpa menghapusnya. Kemudian ada is empty. Nah, di sini akan mengembalikan true jika atau stack S itu kosong. Kemudian ada len. Nah, len yang dimana parameternya adalah sistem itu S itu sendiri. Nah, jadi len ini akan mengembalikan jumlah elemen dalam stack si S tersebut. Sekarang mari kita lihat bagaimana operasi-operasi sederhana ini bekerja dengan sebuah contoh yang menerapkan si stack itu sendiri. Bisa kita lihat di sini ada operation, ada return value, dan stack content. Nah, kita lihat operasi push. Di stacknya kita pushkan elemen yakni 5. Jadi keterangannya adalah menambahkan 5 ke stack kosong. Nah, jadi 5 ini tertambah ke dalam stack. Kemudian dilanjut lagi operasinya dengan mempush 3 ke dalam stack. Jadi kita menambahkan 3 ke atas stack si 5. Masuk ke dalam stacknya dan berada di atasnya si 5. Nah, selanjutnya apabila len S, nah berarti kita akan mengetahui panjang dari stack tersebut atau jumlah elemen yang terdapat di dalam stack tersebut. Nah, hasilnya adalah 2. Karena di dalam stack tersebut ada 5 dan 3. Jadi jumlah elemennya ada 2. Kemudian dilakukan operasi misalnya pop. Nah, pop ini akan menghapus dan mengembalikan, jadi dihapus 3, kemudian dikembalikan nilai stack awalnya. Apakah tersisa 5? Jadi tinggal tersisa 5 di sini. Misalnya operasi is empty. Nah, untuk pengecekan apakah stack tersebut kosong, tidak memiliki elemen. Nah, nanti keluar hasilnya false. Nah, karena di sini masih bernilai salah. Karena si stack ini masih memiliki elemen yakni 5. Kemudian apabila dilakukan lagi pop, nah berarti yang dihapus itu adalah elemen yang terdapat di stack, berarti 5.
Jadi ketika dicek maka stack kontennya sekarang sudah kosong. Nah, dilakukan lagi pengecekan is empty, maka nilainya adalah true karena benar si stack tersebut tidak ada isinya lagi atau elemennya sudah tidak ada. Sudah kosong. Ya, dan kita lakukan pop maka akan error karena tidak akan berfungsi jika tidak ada elemen di dalam stack tersebut karena stack tersebut adalah kosong, maka si pop ini akan menghasilkan value error. Oke, mungkin itu implementasi sederhana dari abstract data type untuk stack. Sekarang kita lanjut di simple array based stack implementation atau implementasi stack dengan Python. Nah, kita untuk saat ini akan menggunakan Python sebagai struktur data yang mendasari stack kita. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini adalah contoh dari adapter. Nah, jadi kita mengadaptasi fungsionalitas list Python untuk memenuhi antarmuka state yang kita lakukan. Nah, jadi pertama-tama mari kita mulai definisikan exception khusus untuk stack kosong. Oke, yang pertama kita buat adalah sebuah kelas untuk mendefinisikan exception khusus yang berarti stack tersebut adalah kosong. Jadi kelasnya adalah empty
Jadi nantinya akan menghapus dan mengembalikan elemen terakhir yang ada pada stack tersebut. Oke, seperti ini. Lihat kembali. Jadi misal sekarang kita coba untuk pengimplementasiannya. Misal kita buat objek jadi kita tambahkan elemennya ke dalam stack. Jadi kita menggunakan metode push. Misalnya pushnya adalah 5 dan pushnya adalah 3. Kita ikut contoh yang tadi. Push 5. Kemudian kita cek print, kita gunakan format string. Oke, kita jalankan. Jadi ini kita sudah jalankan jadi stacknya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini sudah terdefinisikan stacknya adalah 2 karena kita menambahkan 2 elemen ke dalam stack. Nah, yang mana elemennya yakni yang kita push 5 dan juga kita push 3. Oke, kita lanjut. Misal kita lakukan pop. Kita copy saja, kita ganti jadi pop. Jadi kita panggil metode pop. Kemudian selanjutnya kita lakukan pengecekan, berarti is empty.
Oke, kita tes jalankan. Nah, sekarang kita lihat ya. Yang awalnya stack tersebut memiliki 2 elemen. Ketika kita lakukan pop, maka akan menghapus. Nah, yang akan kita hapus itu adalah elemen yang terakhir kita masukkan. Yang terakhir kita masukkan dan dialah yang pertama keluar. Nah, inilah prinsip dari di pop, class in first. Nah, jadi si 3 ini yang telah kita push ke dalam stack ini akan di pop atau akan dihapus. Kemudian apabila kita lakukan pengecekan is empty, maka hasilnya adalah false karena si stack tersebut walaupun kita sudah hapus elemen 3-nya masih memiliki satu elemen lagi yakni 5. Oke. Kita tes copy si objeknya ini. Dan kita taruh di paling bawah. Jadi kita jalankan lagi. Salah print. Jadi stack ini karena saya ulang tadi jalankan. Nah, jadi kita lanjut ke selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke analyzing the array based stack implementation. Nah, atau analisis performa stack. Nah, untuk di bagian ini mari kita mulai untuk menganalisis bagaimana performa implementasi stack kita. Nah, yang pertama method top, kemudian is empty dan len. Nah, metode ini semuanya beroperasi dalam waktu konstan. Nah, jadi ketiga metode ini hanya melakukan operasi sederhana yang tidak tergantung pada ukuran stack. Nah, kemudian push. Nah, dalam kebanyakan kasus push ini juga memiliki waktu yang instan. Nah, namun ketika list yang mendasari perlu di resize atau dirubah, maka biasanya ketika kapasitasnya penuh, operasi ini bisa menjadi nilai yang tidak atau waktu yang tidak konstan, di mana misalnya n ini adalah jumlah elemen, tapi nah ini jarang terjadi, sehingga kita bisa katakan bahwa push itu memiliki waktu internal atau amortize atau yang konstan. Nah, kemudian yang ketiga ada pop, sama seperti push. Nah, yang dimana biasanya memiliki waktu yang konstan tetapi bisa menjadi waktu yang tidak konstan dalam kasus misalnya kasus yang terburuk, misalnya ketika list perlu di resize. Jadi untuk penggunaan ruang stack itu menggunakan ruang di mana n itu adalah jumlah elemen dalam stack. Nah, ini karena kita menyimpan semua elemen dalam list Python. Nah, jadi penting untuk kita catat bahwa performa dari ketiga metode ini membuat stack sangat efisien untuk banyak aplikasi, utama ketika kita hanya perlu mengakses elemen tersebut.
Nah, sekarang kita masuk ke bagian reversing data using a stack atau penggunaan stack untuk membalik data. Nah, salah satu aplikasi sederhana dari stack adalah untuk membalik urutan data. Nah, mari kita tes implementasikan fungsi untuk membalik list menggunakan stack. Nah, langsung saja. Misalnya adalah kita buat
Jadi di sini kita buat stack baru, kemudian kita iterasi melalui list input dan juga push setiap elemen di stack. Nah, kemudian kita lakukan iterasi melalui list lagi, tetapi kali ini untuk mengisi setiap posisi dengan elemen yang di pop dari stack. Nah, karena sifat di pop dari stack, nah maka elemen yang pertama kali di push itu pula yang akan menjadi elemen terakhir di pop, sehingga membalik urutan data. Misal di sini kita buat objek kita tes print. Warna string. Coba kita jalankan. Yang tunggu. Oke, nah jadi bisa kita lihat di sini original list yang kita punya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ketika kita lakukan reverse list, nah maka dibalik urutan list tersebut atau diambil dari elemen yang paling terakhir, nah menuju ke elemen yang paling awal. Nah, jadi reverse listnya adalah 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jadi seperti ini. Jadi saya mohon maaf tadi ada kesalahan, jadi saya sudah perbaiki
Nah, jadi untuk play error state-nya ini jangan kita hapus, tapi untuk pengguna fungsi misalnya seperti untuk reverse list ini, nah kita buat di luar kelas. Nah, ini tadi. Kemudian kita berikan indentasi untuk isi dari fungsi tersebut yang kita buat. Nah, kemudian kita berikanlah di sini objeknya. Kemudian kita panggil. Nah, sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini dan tidak terjadi yang kayak tadi. Nah, jadi ini adalah contoh penggunaan state yang dimana kita membalikan sebuah data. Untuk datanya itu contohnya yang ada pada list. Oke, sekarang kita coba tes lagi penggunaan state lagi untuk memeriksa kecocokan tanda kurungnya di sini. Nah, jadi untuk bagian ini bisa kita lihat di sini aplikasi yang lebih kompleks, yakni memeriksa kecocokan tanda kurung. Nah, yang dimana ini adalah sebuah masalah klasik dalam ilmu komputer dan sering muncul dalam pemrosesan ekspresi matematika atau parsing kode. Nah, untuk idenya itu dalam memastikan bahwa setiap tanda kurung buka itu memiliki tanda kurung tutup yang sesuai dan urutan penutupannya itu benar. Nah, misalnya seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini. Nah, yang valid. Nah, tapi kalau misal kita buka kurung yang berbeda, maka sudah bisa dibilang tidak valid. Nah, oke. Jadi mari kita lihat fungsi. Nah, sini kita bisa lihat aja di sini kodenya, ini expert. Nah, kemudian kita definisikan untuk tanda kurung bukanya. Misalnya di sini adalah left. Nah, tanda kurung bukanya pasti berada di kiri. Nah, left-nya itu sama dengan kita pasang string seperti ini, kemudian kita definisikan tanda kurungnya, tanda kurung buka seperti ini. Nah, kemudian kurung kurawal, kemudian kurung siku. Nah, sekarang kita buat lagi definisi untuk tanda kurung tutupnya. Nah, misalnya dengan nama, di sini ada right. Nah, habis itu ada kurung tutupnya, ada kurung kurawal yang penutupnya. Di sini juga ada kurung yang penutupnya. Nah, terus selanjutnya di sini kan kita sudah buatkan. Jadi dia selalu berada di kanan. Nah, selanjutnya kita definisikan, ya ini kita sudah definisikan stringnya. Nah, selanjutnya di sini as array stack. Oke. Setelah itu kita lakukan perulangan. Nah, misal for c in expr. Nah, di sini kita push. Lalu kita lakukan pengecekan apabila si C itu berada di dalam tanda kurung buka. Nah, berarti left, maka objek itu akan melakukan push. Nah, pushnya yakni si C. Nah, akan mempush setiap tanda kurung buka. Nah, oke, sekarang kita buat lagi di sini. Nah, elif C in tanda kurung tutup. Nah, berarti right. Nah, apabila ini, maka kita lakukan lagi pengecekan. Nah, pengecekannya ini adalah if s dot is empty. Nah, maka kita return false. Nah, yang dimana ini akan menghasilkan kondisi tanda kurung tutup itu lebih banyak. Nah, kemudian di sini kita buat if tanda kurung tutup right dengan kurung tutup right dengan indeks. Nah, indeksnya itu dari si C. Nah, tidak sama dengan
tanda kurung buka yang mana indeksnya itu dari si objek pop. Nah ini. Nah kemudian kita return false. Nah yang dimana juga ini maksudnya adalah jika tanda kurung tutup tidak sama dengan tanda kurung buka yang ditambahkan, maka akan menghasilkan false. Artinya tipe tanda kurung itu tidak cocok. Nah oke, sekarang kita keluar dari kita kembalikan nilai. Nah return cs dot is empty seperti ini. Nah kemudian kembalikan nilai false jika tanda kurung buka itu lebih banyak. Nah jadi di sini ada false dan sekarang kurung tidak cocok. Selanjutnya di sini ada is matched-nya. Kemudian nanti setelah dijalankan ini codingannya, maka hasilnya adalah true. Nah, karena tipe tanda kurung yang kita masukkan, yang kita push itu cocok. Nah, ketika cocok dia itu maka hasilnya akan true. Nah, di sini hasilnya false karena tanda kurungnya yang dimasukkan itu tidak sesuai urutannya. Nah, seharusnya di sini tanda kurung siku. Nah, baru di sini juga tanda kurung siku. Nah, ini malah ditutup dengan tanda kurung kurawal. Nah, jadi ini hasilnya adalah false. Jadi dia itu mendefinisikan bahwa tanda kurung itu salah atau benar. Jadi ini sangat berguna ketika kita melakukan pencocokan sebuah tanda kurung. Nah oke. Sekarang kita coba lagi penggunaan stack. Nah ini machine tag in markup language. Nah, untuk memeriksa tag dalam markup language. Nah, sekarang di bagian ini mari kita lihat aplikasi yang lebih kompleks lagi. Mama akan memeriksa kecocokannya misalnya HTML. Nah, misalnya ini mirip dengan masalah tadi, yakni kecocokan tanda kurung. Nah, tapi dengan beberapa perbedaan yang penting. Nah, sebelum itu dalam HTML kita perlu memastikan bahwa yang pertama, setiap tag pembuka itu memiliki tag penutup yang sesuai. Nah, dan tag bersarang dengan benar atau tag yang dibuka terakhir itu harus ditutup pertama. Nah, kemudian beberapa tag, contoh misalnya ada tag BR dan tag-tag lain gitu harus ditutup juga. Nah, selanjutnya kita buat ini, kita tes. Ini kita lakukan lagi semacam yang tadi, else is empty. Nah, jadi kita mendandakan tag penutupnya ini kita print, terus kita return false. Nah, kita keluar lagi, kita kembali bagian ini, kondisi berikutnya. Nah, kemudian di sini kita akan membuat objek. Kita akan membuat si objek J-nya ini, J sama dengan raw.find. Jadi raw.find ini kita buka tanda kurung seperti ini. Nah, kemudian K-nya itu ditambah dengan 1. Nah, jadi si objek J-nya ini yang kita buat barusan adalah untuk mencari tag pembuka berikutnya. Ini kita menggunakan HTML.
Nah, ada kalau HTML itu ada body, ada head, semua itu harus ada penutupnya. Nah, jadi itulah gunanya. Jadi ini hasilnya akan true karena tag pembuka dan penutupnya ini benar. Jadi ketika tag pembukaan penutupnya benar, maka di sini hasilnya akan true. Outputnya akan true. Nah, jadi maka hasilnya jadi semua tag itu harus ada penutupnya. Ketika ada pembuka, maka harus ada juga penutupnya. Oke. Kurang lebih pembahasan tentang tag seperti itu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.